got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertama konsep dasar karya ilmiah, yaitu tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau kajian ilmiah secara sistematis, objektif, dan logis. Tujuannya yaitu untuk menyebarluaskan pengetahuan baru atau pemahaman yang lebih dalam mengenai suatu topik. Yang kedua, definisi karya ilmiah, yaitu karya tulis yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah, data, dan fakta. Yang ketiga, fungsi karya ilmiah. Fungsi yang pertamanya untuk pendidikan, yaitu di mana menulis karya ilmiah akan memberikan pengalaman dan pelajaran berharga bagi penulisnya, karena penulis akan mampu berpikir dan bertanggung jawab atas hasil penelitiannya. Fungsi kedua yaitu untuk dunia penelitian. Artinya, karya tulis ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baru dan juga berguna bagi seorang peneliti untuk mempraktekkan prosedur ilmiah. Yang keempat, tujuan karya ilmiah. Tujuan pertama yaitu menyampaikan temuan penelitian. Artinya, karya ilmiah bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca dapat memahami, mengevaluasi, dan mengaplikasikan temuan tersebut. Yang kedua, kontribusi terhadap pengetahuan. Karya ilmiah berfungsi untuk memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan yang ada di bidang tertentu. Ini bisa berupa penemuan baru, penjelasan dalam mengenai fenomena tertentu, atau pengembangan teori baru. Selanjutnya, menambah pemahaman. Melalui analisis dan sintesis data, karya ilmiah membantu meningkatkan pemahaman tentang topik atau masalah yang diteliti, memperluas cakrawala ilmiah, dan mendalami aspek-aspek yang mungkin belum banyak diteliti. Selanjutnya, mendukung pengambilan keputusan, yaitu hasil penelitian yang disajikan dalam karya ilmiah sering digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan dalam berbagai konteks, termasuk kebijakan publik, praktek profesional, dan aplikasi teknologi. Kelima, manfaat karya ilmiah. Pertama, melatih keterampilan membaca efektif, yaitu manfaat membaca kritis karya ilmiah mampu menguasai isi teks secara lengkap, dapat mengetahui latar belakang ditulisnya teks tersebut, mempunyai daya ingat yang lama yang berhubungan dengan isi teks tersebut, memahami suatu bacaan dengan kecerdasan yang tepat. Manfaat yang kedua, memperluas pengetahuan cakrawala ilmu pengetahuan. Maksudnya, karya ilmiah dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan karena karya tersebut dapat mengemukakan kebenaran dengan sistematis, metodologis, dan konsisten. Karya ilmiah juga dapat memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat tentang pemikiran dan gagasan baru. Yang keenam yaitu ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri pertamanya yaitu sistematis. Karya ilmiah tersusun dengan pola yang baku, sehingga topik dan subtopik berkaitan. Selanjutnya yaitu logis. Karya ilmiah harus sesuai dengan akal sehat si penulis dan penalaran. Yang ketiga, objektif, yaitu karya ilmiah berlandaskan teori, bukan berlandaskan pandangan pribadinya. Selanjutnya, faktual, yaitu karya ilmiah ditulis berdasarkan fakta, bukan imajinasi penulis. Selanjutnya, reproduktif, yaitu karya ilmiah dapat diterima dan dimaknai oleh pembaca berdasarkan makna yang disampaikan oleh peneliti. Selanjutnya, argumentasi, yaitu argumentasi teorinya itu benar, sahih, dan relevan. Karya ilmiah juga mengaitkan argumentasi empirik dan teoritis. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Karya ilmiah ditandai dengan pemilihan kata yang bersifat impersonal, baku, dan efektif. Yang ketujuh yaitu karakteristik karya ilmiah. Yang pertama yaitu objektivitas. Artinya di sini karya ilmiah harus objektif dan tidak memihak. Ini berarti penulis harus menghindari bias pribadi dan menyajikan data secara analisis
jujur dan adil. Yang kedua, sistematis dan terstruktur. Karya ilmiah disusun dengan struktur yang jelas dan teratur. Biasanya mencakup bagian-bagian seperti pendahuluan, daftar pustaka, metodologi, hasil pembahasan, dan lain-lain. Selanjutnya, berbasis bukti. Semua argumen, klaim, dan kesimpulan dalam karya ilmiah harus didasarkan pada data yang valid dan dapat diverifikasi. Penelitian harus menggunakan metode ilmiah yang sesuai untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Selanjutnya, replikasi dan verifikasi. Karya ilmiah harus cukup detail sehingga penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain. Ini memastikan bahwa hasil penelitian dapat diuji kembali dan divalidasi oleh pihak ketiga. Selanjutnya, referensi dan sitasi. Maksudnya di sini yaitu karya ilmiah harus mencantumkan sumber-sumber yang digunakan untuk mendukung argumen dan temuan penelitian. Yang kedelapan yaitu syarat-syarat karya ilmiah. Yang pertama, komutatif. Artinya harus disampaikan sesuai dengan uraian yang mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, bersifat denotatif dalam penyusunan kata dan kalimat penulisan yang dilandasi dengan metode dan sistematika agar tidak menimbulkan penafsiran ganda. Selanjutnya yaitu bernalar, artinya diungkapkan secara objektif dan isi yang dilaporkan dalam tulisan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang terakhir yaitu ekonomis, artinya kata dan kalimat dalam penulisan karya ilmiah hendaknya diseleksi terlebih dahulu supaya tersusun secara padat dan terisi.